Diceritakan ada seorang laki-laki yang membawa sekantong uang, tertidur di masjid, dan ketika ia terbangun, ia sudah tidak menemukan kantongnya, kemudian ia tidak melihat seorang pun kecuali Ja'far as-Shadiq yang sedang salat, setelah itu ia langsung menariknya. Lantas Ja'far as-Shadiq bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka laki-laki itu menjawab, "Kantongku telah dicuri orang, dan di sini tidak ada orang lain selain dirimu." Maka Ja'far as-Shadiq bertanya, "Berapa isi kantongmu?" Laki-laki itu menjawab, 1.000 dinar. Maka Ja'far as-Shadiq pulang menuju rumahnya, ia mengambil uang 1.000 dinar dan menyerahkan uang itu kepada laki-laki tersebut. Kemudian, laki-laki tadi pergi ke tempat teman-temannya, maka mereka berkata, "Kantongmu ada pada kami memang sengaja mengerjaimu." Laki-laki tersebut masih membawa beberapa dinar di tangannya, dan ia bertanya kepada teman-temannya, "Siapakah orang yang memberiku dinar tadi?" Maka teman-temannya menjawab, "Itu adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka ia pergi dan mendatangi Ja'far as-Shadiq dengan membawa uang dinar tersebut, akan tetapi beliau enggan menerimanya. Kemudian Ja'far as-Shadiq berkata, "Jika aku telah memberikan apa-apa yang aku miliki, maka aku tidak akan memintanya kembali. Semoga Allah meridhoi mereka semua." Ada seorang wanita baik yang menikah dengan pria jahat. Wanita tersebut selalu membaca bismillah untuk semua yang dilakukannya, baik perkataan maupun perbuatan. Dan suaminya berkata, "Aku akan melakukan sesuatu yang mempermalukannya." Lantas suami memberinya uang dan berkata kepadanya, "Simpanlah uang ini." Lalu istrinya menaruhnya uang itu di dompet dan menyimpannya. Tetapi laki-laki itu tidak tinggal diam. Tanpa sepengetahuan istrinya, dia mengambil dompet itu, mengambil uang yang ada di dalamnya, dan membuang dompet itu ke dalam sumur di rumahnya. Lalu suami meminta kembali uang tersebut kepada istrinya, kemudian istrinya datang ke tempat dia menyimpan uang itu dan berkata, "Bismillah," dan keajaiban pun terjadi. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk segera turun dan mengembalikan uang dan dompet yang sudah dibuang ke sumur. Dia mendapati uang pemberian suami masih utuh seperti sedia kala. Suaminya sangat heran dan merasa terkagum-kagum dan bertaubat kepada Allah. Dikisahkan ada seseorang laki-laki yang memiliki kebun anggur yang sangat luas, dan dia mendapat kabar bahwa kebun itu telah dihancurkan oleh hujan es. Lalu setan berbisik kepadanya, "Kamu menyembah Allah dan taat padanya, dan dia menghancurkan kebun anggur milikmu?" Laki-laki itu menjadi sangat marah, kemudian dia melemparkan kunci ke arah langit dan berkata, "Buah-buahku telah hancur, ambillah kunci ini." Kunci itu terbang di udara beberapa saat, kemudian kunci itu kembali kepadanya dan berubah menjadi seekor ular hitam yang menempel di lehernya dan terus mengalunginya selama 40 hari sampai dia meninggal. Ketika orang-orang ingin memandikannya, ular itu lepas dari lehernya. Dan ketika orang-orang akan menguburkannya, ular itu kembali lagi kepadanya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Diriwayatkan, ada seseorang yang sedang muhasabah dirinya sendiri. Dia menghitung umurnya sudah genap 60 tahun, kemudian dia menghitung hari-harinya, dan jumlahnya 21.500 hari. Lalu dia berkata, "Wahai celakalah aku. Jika setiap hari aku melakukan satu dosa, bagaimana aku bertemu dengan Allah dengan dosa sebanyak ini?" Dia jatuh pingsan, dan ketika dia bangun, dia kembali menghitung dirinya lagi, dan dia jatuh pingsan lagi. Kemudian orang-orang menghampirinya dan menemukan bahwa dia telah meninggal. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengasihani dia. Lalu coba Anda bayangkan, bagaimana dengan orang yang melakukan 10.000 dosa setiap hari? Diriwayatkan bahwa ada seorang hamba yang sedang salat saat dia membaca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Terlintas dalam benaknya bahwa dia adalah seorang hamba yang sejati. Lalu, tiba-tiba dia mendapatkan bisikan dari lubuk hatinya, "Kamu bohong, kamu hanya menyembah manusia." Maka kemudian dia bertaubat dan mengasingkan diri dari manusia. Kemudian dia sholat.
saat membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dibisiki lagi, kamu berbohong, kamu hanya menyembah istrimu. Lalu dia menceraikan istrinya. Pada saat sholat selanjutnya, saat membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dibisiki lagi, engkau berdusta, engkau hanya menyembah uangmu. Maka dia mensedekahkan seluruh hartanya. Ketika dia sholat lagi dan membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dibisiki kamu berbohong, kamu hanya menyembah pakaianmu. Maka dia mensedekahkan semua pakaiannya kecuali yang dia perlukan untuk menutup auratnya. Lalu dia mulai sholat saat dia membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia dibisiki, sekarang engkau benar-benar seorang hamba yang sejati. Macam-macam penegak hukum pada zaman Nabi terdahulu. Suatu riwayat menyebutkan bahwa penetapan hukum pada zaman Nabi Ibrahim adalah dengan menggunakan api. Orang yang benar, tangannya tidak terbakar jika dimasukkan ke api, sedangkan orang yang salah, jika tangannya dimasukkan ke api, maka terbakar. Sedangkan pada zaman Nabi Musa, penetapan hukum dengan mengenakan tongkat, artinya, tongkat akan diam dan tidak bergerak bagi orang yang benar. Sedangkan terhadap orang yang salah, tongkat bergerak-gerak dan tidak tenang. Hukum pada masa Nabi Sulaiman ditetapkan dengan menggunakan angin. Bagi orang yang benar, angin mengalir dengan tenang, akan tetapi, bagi orang yang salah, angin bertiup kencang, menerbangkan, dan menjatuhkannya ke tanah. Hukum pada masa Raja Zulkarnain ditegakkan dengan menggunakan air bagi orang yang tidak bersalah. Airnya menjadi keras ketika dia duduk di atasnya, sehingga dia tidak tenggelam, dan bagi orang yang zalim, air itu akan mencair ketika dia duduk di atasnya dan menenggelamkannya. Pada masa Nabi Daud, hukum ditegakkan dengan rantai yang digantung. Jika seseorang benar, maka dia bisa meraihnya. Namun, jika dia salah, maka dia tidak akan bisa menggapai rantai tersebut. Sedangkan hukum pada masa Nabi Muhammad ditegakkan berdasarkan sumpah atau dengan saksi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya Al-Yusru adalah nama surga, sebab semua keringanan ada di dalamnya, sedangkan Al-Usru adalah nama neraka, sebab semua kesulitan ada di sana. Meskipun demikian, ada pendapat lain yang tidak searah dengan hadis tersebut. Diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid mempunyai seorang budak perempuan yang hitam dan tak elok dipandang. Suatu hari, Harun ar-Rasyid menyebar uang di hadapan para budak. Maka para budak memunguti uang tersebut, sedangkan budak yang hitam itu hanya berdiri dan memandangi Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid berkata kepadanya, Kenapa kamu tidak ikut memunguti uang-uang itu? Budak hitam itu menjawab, Sesungguhnya teman-temanku ini hanya mencari harta, sedangkan yang aku cari adalah pemilik harta itu. Maka Harun ar-Rasyid tercengang dan kagum mendengar jawaban budak itu, lantas ia mendekatinya dan memujinya. Akhirnya terdengarlah kabar ini di antara para raja, bahwa Harun ar-Rasyid ini mengagumi seorang budak. Lantas Harun ar-Rasyid mengundang para raja tersebut untuk berkumpul. Kemudian ia memanggil semua budak dan ia memberikan pada masing-masing budak sebuah gelas yang terbuat dari yakut. Lantas ia memerintahkan semua budak untuk memecahkannya. Maka para budak menolak untuk memecahkan gelas itu kecuali budak hitam tadi. Dia mentaati perintahnya sehingga pecahlah gelas dari yakut tadi. Maka Harun ar-Rasyid pun berkata, Lihatlah kalian semua kepada budak ini. Wajahnya memang kurang elok dipandang, akan tetapi perilakunya terpuji. Maka ia bertanya kepada budak hitam tersebut, Hai budak, kenapa kamu mau memecahnya? Maka budak itu menjawab, Bukankah Anda telah memerintahkanku untuk memecah gelas tersebut? Aku tahu jika aku memecahkan gelas itu, maka akan mengurangi barang-barang berharga milik sang raja. Tapi jika aku tidak memecahnya, maka aku melanggar perintah sang raja, dan aku faham jika aku memecahnya, maka aku akan dianggap orang gila, dan jika aku tidak memecahnya, maka aku akan dianggap orang yang durhaka.
Dan aku lebih suka disebut gila daripada disebut durhaka. Maka para raja juga memujinya dan para raja pun memaklumi jika Harun ar-Rasyid mengagumi budak tersebut karena perangainya yang terpuji. Ada sebuah kisah dari seorang laki-laki. Kami sedang berlayar bersama para pedagang di sebuah kapal. Kemudian di tengah perjalanan, badai dan ombak tiba-tiba menghantam kapal kami. Kapal kami terombang-ambing. Kami semua sangat ketakutan. Pada saat itu, di sudut kapal terdapat seorang laki-laki yang memakai pakaian dari kulit unta. Ombak terus menghantam kapal dengan keras. Bahkan, air laut masuk ke dalam kapal. Maka, kapal kami bertambah berat. Kami semua sudah putus asa atas jiwa dan harta kami. Lalu, laki-laki itu keluar dari kapal dan berdiri melaksanakan syalat 2 rakaat di atas air. Kami berkata, Wahai kekasih Allah, selamatkan kami. tapi laki-laki yang memakai pakaian kulit onta itu tidak menoleh kepada kami. Kami berkata lagi, Dengan kebenarannya yang memberimu kekuatan untuk beribadah kepadanya, tolonglah kami dan selamatkan kami. lantas ia menoleh kepada kami dan berkata, Kenapa kalian? dan dia tidak terkena musibah seperti kami. Kami berkata, Lihatlah perahu ini, ombak dan angin yang menghantamnya. Mendekatlah kepada Allah Dengan apa kami mendekatkan diri kepadanya? dengan meninggalkan dunia. Baiklah, akan kami lakukan. setelah itu, wali Allah itu menyuruh kami keluar dari kapal. Kami pun keluar dari perahu itu satu persatu berjalan di atas air sampai berkumpul semua di sampingnya. Dengan izin Allah, kami berdiri di atas air. Benar-benar berdiri di atas air. Jumlah kami pada waktu itu adalah 200 orang lebih. Kemudian, kapal yang kami naiki tenggelam dengan semua harta yang diangkutnya. Wali Allah itu berkata kepada kami, Kalian telah selamat dari kesusahan dunia, maka keluarlah. kami berkata kepadanya, Kami bertanya kepadamu dengan nama Allah, siapa sebenarnya kamu? Aku Uwais Al-Qarni. Di dalam kapal itu terdapat harta titipan dari orang Mesir untuk orang fakir Madinah. Jika Allah mengembalikan harta itu, apakah kalian akan membagikannya kepada orang fakir Madinah? Iya, akan kami bagikan kepada orang Madinah. setelah itu, wali tersebut melaksanakan syalat 2 rakaat di atas air, lalu bermunajat dengan 2 pelan. Tiba-tiba, perahu yang sudah tenggelam itu muncul kembali dengan semua harta yang diangkutnya. Kami senang dan menaiki perahu itu kembali. Setelah bersandar, kami segera ke Madinah dan membagikan harta itu kepada mereka. Maka, tidak ada seorang pun yang fakir di kota tersebut selamanya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ada 4 kegelapan dan juga 4 pelitanya. Pertama, dosa adalah kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Kedua, alam kubur adalah kegelapan dan penerangnya adalah tauhid. Ketiga, hari kiamat adalah kegelapan dan penerangnya adalah perbuatan baik. Keempat, Sirotol Mustaqim itu adalah kegelapan dan pelitanya adalah keyakinan. Wallahu alam. Keikhlasan dalam bertindak mencari ridho ilahi. Diceritakan bahwa sahabat Ali radhiyallahu anhu menyerang seorang laki-laki dalam salah satu perangnya. Sahabat Ali sudah hampir menang dan duduk di dadanya untuk memenggal kepalanya. Tapi laki-laki itu meludahi wajah sahabat Ali. Lalu sahabat Ali berdiri dan meninggalkannya tanpa membunuhnya. Orang-orang bertanya tentang hal itu dan sahabat Ali mengatakan bahwa laki-laki itu telah meludahi wajahku dan aku takut kalau aku membunuhnya karena rasa marahku padanya. Sedangkan aku hanya akan membunuh dengan ikhlas demi Allah. Ada 7 kebaikan dalam diam. Pertama, diam adalah ibadah tanpa usaha. Kedua, diam adalah keindahan tanpa perhiasan. Ketiga, diam adalah kewibawaan tanpa kerajaan. Keempat, diam adalah benteng tanpa tembok. Kelima, tidak perlu meminta maaf karena banyak bicara. Keenam, diam adalah keringanan bagi orang yang mulia dan berilmu. Ketujuh, menutupi keburukan akibat omong kosong yang diketahui oleh orang bodoh. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak terkabulnya doa ada 10 hal. 1.
tidak menunaikan hak Allah. 2. Meninggalkan sunnah Rasulullah. 3. Tidak mengamalkan Al-Quran. 4. Tidak mensyukuri nikmat Allah. 5. Bersekutu dengan setan dalam perintah dan larangannya. 6. Tidak mengerjakan sesuatu yang menuntun ke surga. 7. Mengerjakan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka. 8. Tidak mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian. 9. Sibuk dengan aib-aib manusia. 10. Tidak memikirkan kematian. Ada 90 waktu terkabulnya doa di siang dan malam hari, saat azan, saat ikamat, setelah keluar dari kamar mandi, setelah wudhu, setelah masuk dan keluar rumah atau masjid, pada saat membaca amin, setelah membaca Al-Fatihah, ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, ketika bangun dari ruku, ketika sujud, ketika tasyahud, saat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa, sebelum zuhur, saat tengah hari, antara maghrib dan isya, saat khatam Al-Qur'an, saat tawaf, waktu imam duduk di mimbar, malam Lailatul Qadar dan siangnya, malam Jumat dan siangnya, waktu subuh, sepertiga malam terakhir, dan lain-lain. Mengambil hak milik orang lain dan dampaknya yang luar biasa, diriwayatkan Abu Yazid Al-Bustami telah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa selama bertahun-tahun dan tidak menemukan rasa kenikmatan apapun dalam beribadah. Maka ia mendatangi ibunya dan berkata kepadanya, Wahai ibu, aku tidak menemukan kenikmatan apapun di dalam ibadah sama sekali. Maka ingat-ingatlah, apakah engkau memakan salah satu makanan yang diharamkan ketika aku masih dalam kandunganmu atau ketika aku sedang menyusui? Maka ibunya terdiam lama sekali dan mengingat-ingat, lalu dia berkata, Anakku, ketika kau dalam perutku, aku naik ke lotang dan melihat wadah berisi susu. Aku menginginkannya dan aku mencicipinya kira-kira hanya seujung jari tanpa seizin pemiliknya. Lalu Abu Yazid berkata, Tidak lain hanyalah ini penyebabnya. Maka pergilah kepada pemiliknya dan ceritakan kepadanya tentang hal itu. Maka ibunya mendatangi pemilik susu dan menceritakan tentang hal itu, dan pemilik susu akhirnya sudah mengikhlaskannya. Lalu ibunya menceritakan hal itu kepada Abu Yazid Al-Bustami, dan setelah itu Abu Yazid Al-Bustami merasakan nikmatnya beribadah. Seorang laki-laki tua bernama Abu Muslim Al-Hulani memiliki seorang pembantu wanita yang sangat benci kepadanya. Dan pembantu wanita itu memberi racun pada minumannya. Tapi anehnya, racunnya sama sekali tidak memberikan efek apapun. Setelah waktu yang lama, wanita itu berkata kepada tuannya, Aku sudah berkali-kali mencampuri minumanmu dengan racun, tetapi kenapa engkau baik-baik saja? Kenapa kau meracuniku? Karena engkau sudah menjadi orang yang sangat tua. Itu karena aku selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak makan dan minum. Akhirnya, Abu Muslim Al-Hulani membebaskan pembantu itu. Kesombongan dan akibatnya, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai banyak harta dan uang. Dia sedang makan ayam bakar, dan seorang pengemis datang di hadapannya, lalu dia mengusir dan menghinanya. Lalu, terjadilah pertengkaran antara laki-laki kaya dan istrinya, dan mereka berdua pun bercerai. Mantan istrinya kemudian menikah dengan laki-laki lain. Selang beberapa lama, mereka sedang makan ayam bakar, datanglah seorang pengemis. Dia memerintahkan istrinya untuk memberikan ayam itu, lalu istrinya memberikan ayam itu kepada pengemis dan memandanginya. Betapa terkejutnya dia, ternyata pengemis itu adalah suami pertamanya. Dia menceritakan hal itu kepada suami keduanya, dan pengemis itu berkata kepada suaminya yang baru, Demi Tuhan, saya telah menjadi orang miskin itu. Tuhan telah memalingkan nikmatnya dan keluarga karena dia kurang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang laki-laki dikejar singa, dan mereka jatuh ke dalam sebuah lubang. Di dalam lubang itu, singa melihat ada seekor beruang. Lantas singa berkata kepadanya, Sejak kapan kamu ada di sini? Aku sudah berhari-hari terjebak di sini, dan rasa lapar hampir membunuhku. Mari kita makan orang ini, agar rasa lapar kita terpuaskan.
Jika kita lapar lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap saja akan kelaparan. Tetapi bukankah lebih baik jika kita bersumpah kepadanya untuk tidak menyakitinya? Lalu kita biarkan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan kita. Sehingga kita selamat dan kita bisa mencari makan lagi. Karena dia lebih mampu menyelamatkan kita. Maka mereka berdua berjanji kepada manusia, dan dia berusaha sampai dia selamat dan menyelamatkan singa dan beruang. Maka pemikiran beruang lebih baik daripada pemikiran singa. Suatu hari, Isham bin Yusuf datang ke majelis Hatim al-Ashun. Ketika Hatim hendak pulang, Isham bertanya kepadanya, Wahai Abu Abdirrahman, bagaimana cara kau melakukan sholat? Hatim memalingkan wajahnya kepada Isham dan berkata kepadanya, Ketika waktu sholat tiba, aku berangkat berwudu, baik secara lahiriah maupun batiniah. Apa itu wudu lahiriah dan wudu batiniah? Adapun wudu lahiriah adalah dengan membasuh anggota badan dengan air, dan wudu batiniah adalah membasuh dengan 7 hal. 1. Taubat. 2. Penyesalan. 3. Meninggalkan cinta dunia. 4. Meninggalkan memuji makhluk. 5. Meninggalkan jabatan. 6. Meninggalkan kedengkian. 7. Meninggalkan iri hati. Lalu aku pergi ke masjid, merentangkan anggota tubuhku, dan seakan-akan melihat Ka'bah. Aku seakan-akan berdiri di antara hajat dan rasa takut, dan seakan-akan Allah sedang melihatku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut di belakangku. Seolah-olah aku meletakkan kakiku di Sirotol Mustaqim, dan aku berpikir bahwa sholat ini adalah sholat terakhirku. Aku niat dan takbir dengan baik. Aku membaca dengan penuh renungan. Aku ruku dengan penuh kerendahan hati. Aku sujud dengan permohonan. Aku tasyahud dengan harapan. Dan aku salam dengan ikhlas. Ini adalah cara aku melaksanakan sholat sejak 30 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang hanya bisa dilakukan olehmu. Ada seorang pemuda yang menjadi raja, akan tetapi ia tidak pernah menemukan kenikmatan di dalamnya. Ia bertanya kepada para menterinya, Apakah raja-raja sebelumku juga mengalami hal yang sama sepertiku atau tidak? Sesungguhnya rakyat kita itu semuanya istiqomah. Maka siapakah yang bisa membuat orang-orang itu istiqomah kepadaku? Hanya ulama lah yang bisa membuatnya istiqomah kepadamu. Kemudian raja mengundang para ulama dan orang-orang syaleh di negaranya dan berkata kepada mereka, Duduklah kalian di sini. Jika kalian melihat aku dalam ketaatan, maka dukunglah aku, dan jika kalian melihat aku dalam kemaksiatan, maka cegahlah aku. Akhirnya, raja berada dalam keistiqomahan selama 400 tahun. Negaranya menjadi makmur dan kaya. Suatu hari datanglah iblis menemui raja dan akan menghasutnya. Raja kemudian bertanya, Siapakah kamu? Aku iblis, tapi katakanlah kepadaku siapa kamu sebenarnya. Aku adalah anak keturunan Adam. Jika kamu ini adalah keturunan Adam, pasti kamu telah mati seperti keturunan Adam yang lain. Sesungguhnya kamu itu adalah Tuhan. Maka ajaklah semua manusia itu untuk menyembahmu. maka masuklah rayuan iblis itu. Raja lantas naik ke atas mimbar dan berseru, Wahai para rakyatku, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu, dan sekarang sudah waktunya aku memperlihatkannya. Kalian semua tahu bahwa aku adalah rajamu selama 400 tahun. Dan ingatlah, jika aku berasal dari keturunan Adam, maka sudah lama aku mati layaknya keturunan Adam yang lain. Ingatlah kalian semua bahwa aku ini adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada nabi yang ada di zamannya agar memberi peringatan kepada sang raja. Nabi tersebut datang menemui raja dan berkata, Sesungguhnya Allah akan selalu konsisten kepadamu, selama kau masih konsisten kepada Allah, maka ketika kau berpaling untuk bermaksiat, maka demi kemuliaan dan keagungannya, maka Allah akan menaklukkanmu lewat Buhtansor. Maka Allah mengutus Buktansor. Lalu Buktansor memukul leher raja, dan kemudian Buktansor menguasai seluruh barang-barang berharga milik raja yang berupa 70 perahu dari emas. Dikisahkan, ada seorang laki-laki membeli seorang budak, lalu budak itu berkata kepadanya, Tuanku, aku minta 3 syarat darimu. Pertama, janganlah engkau menghalangiku untuk melaksanakan salat ketika waktunya tiba. Kedua,
Aku akan melayanimu di siang hari dan engkau jangan menyibukkanku di malam hari. Ketiga, berikan aku sebuah rumah yang tidak dimasuki oleh orang lain. Lalu tuannya menyanggupi 3 syarat itu. Kemudian budak disuruh memilih rumah yang akan ditinggali, hingga ia melihat sebuah rumah yang sudah rusak, lalu ia memilihnya. Mengapa engkau memilih rumah yang sudah rusak? Wahai tuanku, tidakkah engkau tahu bahwa rumah yang sudah rusak itu adalah sebuah bangunan ramai dan sebuah taman di sisi Allah? Budak itu selalu melayani tuannya di siang hari dan memasuki rumah itu di malam hari. Pada suatu malam, tuannya mengadakan pesta untuk makan-makan dan bermain. Ketika malam telah larut dan tamu-tamu sudah pulang, ia berjalan-jalan dan tidak sengaja melihat ke rumah budak itu. Di sana terdapat sebuah pelita yang menggantung di langit. Di dalam rumah itu, budak sedang bersujud bermunajat kepada Rabb-nya seraya berkata, Wahai Tuhanku, aku berkewajiban untuk melayani tuanku di siang hari. Jika tidak, aku hanya akan sibuk beribadah kepadamu siang dan malam. Maka maafkanlah aku. Tuannya terus memandangnya hingga fajar menyingsing dan pelita tersebut hilang. Lalu laki-laki itu menceritakan hal itu kepada istrinya. Dan ketika malam berikutnya laki-laki dan perempuan itu melihat kejadian yang sama. Kemudian, pagi harinya mereka memanggil budak itu dan berkata kepadanya, Engkau bebas, karena Allah Ta'ala, sekarang engkau bebas untuk beribadah. Lalu laki-laki itu dan istrinya menceritakan kepada budak tentang apa yang mereka lihat semalam. Ketika mendengar hal ini, budak mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu untuk tidak membuka rahasiaku dan tidak membuka keadaanku. Maka jika engkau membukanya, cabutlah nyawaku. Budak itu pun meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim berkeinginan untuk menjamu umat Nabi Muhammad hingga hari kiamat kelak. Lantas Allah menurunkan wahyu, engkau tak akan mampu melakukan itu. Lalu Nabi Ibrahim membujuk, Ya Tuhan, engkau lebih mengetahui keadaanku, engkau maha kuasa untuk mengabulkan permintaanku. Lalu Allah mengabulkannya. Maka Allah memerintah malaikat Jibril untuk mengambil segenggam kapur yang berasal dari surga. Kemudian malaikat Jibril naik ke gunung Abi Kubais dengan genggaman kapur tadi, lalu meniupnya ke angkasa, maka tersebarlah ke bumi. Sehingga setiap tempat yang terjatuhi butiran kapur tadi, niscaya akan menjadi asin, hingga pada hari kiamat kelak. Maka semua garam yang ada di penjuru bumi ini adalah suguhan dari Nabi Ibrahim, yang diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dikisahkan bahwa Siti Asiyah berkata kepada Raja Fir'aun, Aku ingin bermain-main denganmu. Dan siapapun yang kalah maka harus keluar dari kamar ini dalam keadaan telanjang sampai ke pintu istana. Kemudian Raja Fir'aun mengiyakan permintaan Siti Asiyah. Mereka pun bermain dan akhirnya Raja Fir'aun kalah. Siti Asiyah berkata kepada Raja Fir'aun, Tepatilah janjimu dan keluarlah dari kamar ini dalam keadaan telanjang. Kemudian Raja Firaun berkata, Ampuni aku kali ini, dan aku akan memberikanmu perhiasan yang sangat banyak untukmu. Siti Asiyah berkata, Jika engkau benar-benar Tuhan maka tepatilah janjimu, karena menepati janji adalah syarat dari ketuhanan. Raja Firaun pun melepaskan semua bajunya dan mulai berjalan keluar dari kamar. Lalu wanita-wanita kerajaan melihatnya telanjang, dan mereka tidak mau mempercayai lagi Raja Firaun, dan mereka mulai iman kepada Allah. Memang sebelumnya Siti Asiyah telah mengajak wanita-wanita kerajaan untuk beriman kepada Allah, tapi mereka menolaknya. Dan dengan cara seperti ini, Siti Asiyah berhasil membuat mereka menjadi membenci Firaun dan beriman kepada Allah.